Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi dari material komposit. Adapun anggota kami yaitu ada Muhammad Safiul Umam, Muhammad Rohimin, Dimas Bagus, Fatma Nabila, Fahrunisa, dan saya sendiri Imelda Firdaus. Berikut ini materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Soalnya yang pertama yaitu property determination for a glass fiber reinforced composite longitudinal direction. A continuous and aligned glass fiber reinforced composite consists of 44% of glass fibers having a modulus of elasticity of 69 GPa and 64% of a polyester sanded when hardened displays a modulus of 3.4 GPa. A. Compute the modulus of elasticity of this composite in the longitudinal direction. B. If the cross-sectional area is 250 millimeter per second and a stress of 50 MPa is applied in this longitudinal direction, compute the magnitude of the load carried by each of the fiber and matrix spaces. C. Determine the strain that is sustained by each phase when the stress in part B is applied. Oke, dan jawabannya diketahui 40% Tiller, 69% GPa dalam kurung 10 kali 10 PSI, 60% vol resin polister, 3,4 GPa dalam kurung Fi S kali 10 PSI. Yang A, IC sama dengan EM kali VM plus IP kali VP sama dengan 0,4 kali 6,9 69 plus 0,6 kali 3,4 sama dengan 27,6 plus 2,04 sama dengan 29,64 GPa. Yang B, FP per FM sama dengan IP kali VP per EM kali VM sama dengan 50 kali 0,4 kali 0,9 per 50 kali 0,6 kali 3,4 sama dengan 1380 per 102 sama dengan 13,6. Yang C, E sama dengan 6 E. EM sama dengan 6,9 kali 10 pangkat 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7. EM sama dengan 34,5 kali 10 pangkat 3 N atau M kuadrat. EP sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 9 sama dengan 5 kali 10 per E. EP sama dengan 17 kali 10 pangkat 2 N per M kuadrat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penentuan modulus elastis untuk arah melintang komposit yang diperkuat serat gelas
Hitunglah modulus elastis bahan komposit yang dijelaskan dalam contoh berikut, tetapi asumsikan bahwa tegangan diterapkan tegak lurus terhadap arah pelurusan erat. Untuk hasil transversalnya sendiri ada 5,481680 dan yang C hasilnya ada 0,1147. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Pada tabel ini terdapat data tentang kekuatan dan ketangguhan pada suhu ruangan untuk bermacam-macam silikon karbida whisker yang akan dimasukkan ke dalam aluminium oksida. Pada volume whisker 0%, maka kekuatan tariknya tidak ada dan memiliki ketangguhan sebesar 4,5 megapascal. Pada whisker dengan volume 10%, memiliki kekuatan tarik sebesar 455 plus minus 55 megapascal dan memiliki ketangguhan sebesar 7,1 megapascal. Untuk volume whisker 20% memiliki kekuatan tarik sebesar 655 plus minus 135 dan ketangguhan sebesar 7,5 hingga 9,0 megapascal. Untuk whisker 40% memiliki kekuatan tarik sebesar 850 plus minus 130 dan memiliki ketangguhan sebesar 6,0 megapascal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di bawah ini adalah tabel tentang sifat beberapa komposit matriks logam yang diperkuat dengan serat kontinu dan selaras. Pada filler karbon, menggunakan matriks jenis 6061 AI dengan kandungan serat yang digunakan fillernya yaitu sebesar 41 volume. Kemudian untuk karbon ini memiliki density atau nilai kerapatan massa jenis sebesar 2,44 gram per cm kubik. Kemudian memiliki tarikan memanjang sebesar 320 GPa dan tarikan beban sampai patah itu 620 MPa. Sedangkan boron menggunakan matriks sama yaitu jenis 6061 AI dengan fiber konteksnya atau kandungan serat yang digunakan sebesar 48%. Density-nya tidak ada. Kemudian longitudinal tensi modulus atau tarikan memanjang kuat tarikannya sampai patah itu sebesar 207 GPa. Kemudian beban yang dapat ditampung adalah 1515 MPa. Kemudian pada SIG menggunakan matriks 6061 AI, fiber konteksnya 50 volt, density-nya 2,93, kemudian memiliki tarikan memanjang sebesar 230 GPa dan kuat tarikannya sampai patah atau mampu menahan beban sebesar 1480 MPa. Kemudian alumina menggunakan matriks
jenis 380,0 AI dengan menggunakan kandungan 24%, memiliki nilai kerapatan atau massa jenisnya tidak ada, kemudian memiliki tarik memanjang sebesar 120 GPa dan kuat tarikannya sampai patah atau mampu menahan beban sebesar 340 MPa. Kemudian karbon yang menggunakan jenis matrik AZ31Mg itu memiliki kandungan serat 38, memiliki nilai kerapatan atau massa jenis sebesar 1,83, kemudian memiliki tarikan memanjang sebesar 300 dan dapat mampu menahan beban sampai patah sebesar 510 MPa. Kemudian yang terakhir ada borsik menggunakan jenis matriks Ti titanium dengan kandungan seratnya 45%, kemudian memiliki kerapatan atau massa jenis 3,68, memiliki tarikan memanjang 220 GPa dan mampu menarik atau menahan beban sampai 1270 MPa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk tabel berikutnya yaitu adalah properti komposit eksposi matrik kaca kontinu dan sejajar, serat karbon, dan serat aramid atau nilon dalam arah membujur, melintang dalam semua kasus fraksi volume serat. Untuk yang pertama itu ada fiberglass yang memiliki sifat seperti density cukup rendah sekitar 2,5 gram per cc, terus tensile strength cukup tinggi sekitar 1,8 GPa, biasanya stiffness-nya rendah sekitar 70 GPa, lalu stabilitas dimensinya baik, resisten terhadap panas dan dingin, tahan korosi, serta komposisi umum adalah 50-60% silikon dioksida dan paduan lain yaitu aluminium, mangan, serta natrium, dan lain-lainnya. Untuk keuntungan dari fiberglass sendiri itu biaya murah, tahan korosi, biayanya relatif lebih rendah dari komposit lainnya, serta biasanya digunakan untuk ping, tanks, boots, alat olahraga. Untuk kerugian dari penggunaan fiberglass sendiri yaitu seperti kekuatannya relatif rendah, elongasi tinggi, serta kekuatan dan beratnya sedang, moderate. Untuk fiberglass sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada E-glass, C-glass, serta S-glass. Untuk E-glass, isolator listrik yang baik, kekakuan tinggi, kekuatan tinggi. Sedangkan untuk jenis C-glass, tahan terhadap korosi, kekuatan lebih rendah dari E-glass, tetapi harga lebih mahal dari E-glass. Dan yang terakhir ada S-glass. S-glass itu modulus lebih tinggi, terus lebih tahan terhadap suhu tinggi, tetapi untuk harga lebih mahal dari E-glass serta C-glass. Untuk kemudian selanjutnya ada fiber carbon. Untuk fiber carbon sendiri, sifat fiber carbon itu densitas karbon cukup ringan sekitar 2,3 gram per cc. Terus struktur grafit yang digunakan untuk membuat fiber berbentuk seperti kristal intan, mempunyai karakteristik yang ringan, kekuatan yang sangat tinggi, kekakuan atau modulus elastis tinggi. Lalu memisahkan bagian yang bukan karbon melalui proses. Terdiri dari lebih dari 90% karbon, terus dapat dibuat bahan turunan grafit yang kekuatannya di bawah serat karbon, serta diproduksi dari polisrinitril atau PAN melalui 3 tahap proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada stabilisasi atau peregangan dan oksidasi. Yang kedua proses karbonisasi.
yaitu pemanasan untuk mengurangi oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Dan yang terakhir adalah gravitisasi untuk meningkatkan modulus elastisitas. Untuk kelebihan fiber karbon sendiri itu kuat hingga sangat kuat, stiffness-nya itu kuat plus keras, koefisien pemuaian kecil, dan dapat menahan getaran. Tetapi untuk kekurangannya itu agak getas, terus nilai peregangan kurang, serta harganya yang agak mahal. Yang terakhir yaitu adalah fiber nilon atau aramid yang memiliki sifat dibuat dari polyimide, lebih kuat, lebih ringan, tidak getas, dan tidak lebih kaku dari karbon, serta contoh merek nilon yaitu Kevlar, DuPont, dan Quaron atau Akzo. Untuk kelebihan dan kekurangan dari fiber aramid sendiri yaitu kelebihannya adalah agak stiff atau kuat plus keras dan sangat ulet. Terus tahan terhadap benturan, kekuatannya besar, lebih kuat dari baja, serta lebih murah dari karbon. Tetapi untuk kekurangannya sendiri yaitu kekuatan tekanan lebih rendah dari karbon dan ketahanan panas lebih rendah dari karbon hingga 180 derajat. Nah, yang dicantumkan di tabel yaitu properti dari e-glass. Untuk berat jenis dari e-glass itu 2,1, sedangkan karbon 1,6 dan aramid 1,4. Sedangkan untuk modulus tariknya longitudinal dari e-glass yaitu 45 GPa atau 6,5 PSI, lalu karbon 145 GPa atau 21 PSI, serta untuk aramid 76 GPa atau 11 PSI. Sedangkan untuk melintangnya untuk e-glass adalah 12 GPa dan 1,8 PSI. Sedangkan untuk karbon 10 GPa atau 1,3 PSI. Sedangkan untuk aramid 5,5 GPa atau 0,8 PSI. Untuk kekuatan tarik, yaitu longitudinalnya dari e-glass 1020 MPa atau 150 KSI. Sedangkan untuk karbon 1240 MPa atau 180 KSI. Dan untuk aramid 1380 MPa atau 200 KSI. Sedangkan untuk kekuatan tarik melintangnya dari e-glass yaitu 40 MPa atau 5,8 KSI. Sedangkan karbon 41 MPa atau 6 KSI. Dan untuk aramid 30 MPa atau 4,3 KSI. Untuk regangan tarik akhir untuk yang membujur dari e-glass itu 2,3, terus dari karbon 0,9 dan untuk aramid 1,8. Terus dari melintangnya dari e-glass 0,4, karbon juga sama 0,4 dan aramid 0,5. Mungkin tadi untuk penjelasan di nomor 2 kurang didengar. Jadi kepada teman saya dipersilakan untuk menjelaskan ulang di soal yang kedua. Terima kasih. Penentuan modulus elastis untuk arah melintang komposit yang diperkuat serat gelas. Hitunglah modulus elastis bahan komposit yang dijelaskan dalam contoh soal tersebut. Tetapi asumsikan bahwa tegangan diterapkan tegak lurus terhadap arah pelurusan arah. Next jawabannya. Untuk jawaban transversalnya hasilnya ada 5,481680 dan yang C jawabannya ada 0,1147. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.